Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Redmi Note 9 ini ya. Nah, HP ini masuk ke counter saya dengan keadaan mati ya, sebenarnya mati. Cuma saat dihidupkan itu hanya muncul tulisan Redmi gitu, tulisan Mi gitu ya. Nah, ini saya coba hidupkan ya. Nah, dia hanya muncul logo Mi seperti ini, kemudian mati lagi gitu. Nah, dan ini saya coba cas, dia tidak merespon ya. Kadang naik, kadang turun gitu untuk ampernya gitu ya. Nah, seperti ini. Dia 0,6, kemudian turun 0,1, kemudian naik lagi 0,6 gitu. Nah, seperti ini ya, turun naik gitu. Jadi untuk 0,6 biasanya banyak hal yang menyebabkan HP itu seperti ini ya. Dalam artian kalau 0,6 itu pengecasan itu tidak normal. Jadi perlu kita atasi HP ini dengan cara kita bongkar dulu HP-nya gitu. Nah, caranya kita lepaskan SIM tray-nya dulu, baru kita lepaskan back cover-nya gitu. Jadi untuk permasalahan HP seperti ini masih banyak kemungkinan gitu. Kemungkinan yang pertama bisa flexible power, bisa. Yang kedua baterai juga bisa. Yang ketiga pius baterainya juga bisa gitu. Yang keempat yang sering gitu, yang sering terjadi di HP ini di IC sinyal gitu. Jadi untuk memastikan apa kerusakan dari HP ini ya, kita bongkar dulu HP-nya gitu. Kita lepaskan baut-bautnya satu persatu seperti ini ya. Nah, sini sudah terlepas penutup mesinnya. Kemudian kita nah ini anti lepas ya, soalnya ini ada magnetnya gitu. Jadi untuk pelepasan baut ya mudah gitu ya, tidak kemana-mana gitu bautnya gitu. Oke. Kembali lagi ke HP ya. Ini sekarang kita lepaskan konektor baterainya, kemudian pasangkan kembali gitu. Nah, jadi ini untuk permasalahan seperti ini kita perlu cek dulu ya baterai dari HP ini gitu. Nah, ini menggunakan multitester digital di 20 volt ya. Nah, kita posisikan positif di positif gitu, negatif di negatif. Caranya bagaimana gitu, mencari tahu bagaimana itu positif, bagaimana itu negatif gitu. Itu di konektor baterainya ada tulisan ya, ada tulisan plus minus biasanya. Nah, jadi untuk tegangan baterai ini hanya di 1,5 volt ya. Itu tidak bisa menghidupkan HP sebenarnya. Oke, dan untuk memastikan, dan ini kita akan tembak dulu baterainya ya, menggunakan
alat penembak baterai seperti ini. Kita diamkan sekitar 15 sampai 30 menitan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk konektor baterainya ini perlu kita tekan terlebih dahulu ya, baru bisa connect gitu. Nah, oke. Kita tinggal dulu, kita diamkan dulu. Nah, ini setelah beberapa menit saya tembak baterainya. Kemudian saya pasangkan baterainya ini ke mesin dan coba hidupkan gitu. Nah, ini bisa ya hidup ya. Tapi seperti awal tadi, muncul logo Mi kemudian mati lagi gitu. Coba sambil dicas ya. Kalau sambil dicas bisa hidup, berarti pius baterainya gitu. Tapi kebanyakan tidak mesti juga gitu ya, saat dicas tidak bisa, tetap gitu pius baterainya yang rusak gitu. Nah, ini saya lepaskan dulu ya, saya angkat gitu. Saya angkat dulu mesin bagian atasnya ini. Nah, lepaskan gitu. Kita cari celah yang mudah itu saat kita congkel mesin bagian atasnya ini gitu. Nah, gunakan pinset atau mungkin teman-teman punya alat yang bisa yang tipis ya, yang khusus untuk mencongkel gitu, bisa juga gitu. Nah, ini sudah terangkat ya mesinnya. Jadi untuk mesin masih utuh ya, karena tadi kan sebelumnya masih ada segelnya gitu. Jadi bisa dipastikan HP ini belum pernah diservis sebelumnya gitu. Oke, dan ini saya coba cas atau hidupkan HP-nya ini tanpa menggunakan fleksibel power ini, fleksibel tombol power gitu. Nah, dengan cara kita solasi konektornya ya ke pin fleksibelnya. Ini hanya untuk memastikan gitu, apakah kerusakannya itu ada di fleksibel on off atau yang lain gitu. Nah, seperti ini. Kita jangan mengarah kemana-mana dulu gitu. Kalau misalkan HP restart, hal yang pertama kita perhatikan itu konektor fleksibel on off ya, fleksibel on off gitu. Nah, saat kita cas ternyata tetap gitu, tidak ada perubahan gitu ya, masih tetap logo Xiaomi, logo Redmi, kemudian mati lagi gitu. Nah, tidak bisa masuk ke menu kedua gitu ya. Kalau Xiaomi kan Redmi gitu, kalau logo kedua biasanya tulisan MIUI gitu. Dan ini tetap tidak ada gitu. Walaupun kita sudah menambahkan solasi di bagian konektor on off-nya gitu. Oke, hal pertama sudah kita lakukan. Kemudian hal yang kedua kita akan jumper pius baterai dari HP ini. Caranya ya kita lepaskan dulu
baterai dari HP ini ya. Jadi untuk pelepasannya ini kan masih ada solasi yang menempel di baterai ya. Caranya kita tinggal tarik solasi yang ini, tarik perlahan, jangan sampai putus gitu ya. Jadi saya gunakan bantuan obeng elektrik ini ya. Biar saat ditarik itu solasinya tidak putus. Nah ini kan mudah gitu. Nah tinggal kita pencet saja. Nah ini sudah terlepas. Jadi kalau kawan-kawan untuk pelepasan baterai seperti ini tidak mempunyai obeng elektrik seperti saya ini, ya bisa gunakan pinset ya. Pinset diputar perlahan gitu. Jadi kalau kita lepaskan baterai dengan cara mencabut ya, ini melepaskan solasi seperti ini mudah gitu, baterai tidak cacat gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan congkelan juga bisa gitu. Tapi kalau menggunakan kalau dicongkel gitu ya, kalau dicongkel usahakan gunakan cairan gitu seperti thinner atau minyak kayu putih ya. Dan juga jangan gunakan besi saat mencongkel, usahakan congkelan plastik saja ya. Nah ini sudah terlepas ya baterainya. Kemudian ini saya akan jumper pius pada baterai HP ini. Nah ini piusnya ya. Nah ini akan kita jumper dari titik kanan ke titik kiri gitu. Oke, langsung kita eksekusi guys. Nah ini sudah terpasang ya, sudah di jumper dari titik satu ke titik yang lainnya gitu ya. Sekarang kita rakit kembali baterainya ya. Nah kemudian pasangkan mesinnya ke tulangan, pasangkan konektornya ke mesin, semua konektor gitu. Kemudian pasangkan juga konektor baterainya gitu. Nah ini kita presisikan dulu. Setelah presisi baru kita pasangkan baterainya ke mesin gitu ya. Oke, kita coba cas ya. Kalau muncul presentasi baterai berarti alhamdulillah sudah selesai HP ini. Dan ternyata tetap masih belum merubah keadaan.
apa tadi ya, flexible power sudah, fuse sudah, kemudian cara yang terakhir. Cara terakhir biasanya di HP Redmi Note 9 ini kebanyakan penyakitnya itu ada di IC sinyal ya. Nah, IC sinyal yang mana gitu? IC sinyal yang ada di belakang mesin ini. Nah, IC sinyal ini, IC RF namanya. Kebanyakan HP Redmi Note 9 kalau misalkan HP itu restar, misalkan nih kalau kita seperti tadi ya, flexible power sudah kita coba, fuse baterai sudah kita coba, kalau masih tetap fix permasalahan di IC RF, di IC sinyal, caranya bagaimana itu? Caranya kita usahakan dulu kita rehot IC sinyalnya, IC RF-nya kita rehot. Kalau tidak bisa dalam artian masih restart gitu. Nah, ini sudah saya lepas ya, penutup kalengnya gitu. Jadi tadi kalau tidak bisa juga baru kita lepas IC RF-nya gitu. Oke, sebelum kita lakukan rehot, kita cek dulu gitu apakah ada kapasitor yang berada di sekeliling IC RF ini konslet atau tidak, dan ternyata tidak ada yang short gitu. Caranya hal yang pertama gitu, nah seperti ini, kita tambahkan flux dan kita rehot, kita panaskan gitu. Nah, panaskan menggunakan blower, di setelan anginnya itu 2,5 atau sampai 3 gitu ya. Panasnya itu 350 gitu. Nah, usahakan tembak saat pemanasan ini ya, jangan sampai 1 menit. Usahakan kalau lebih 1 menit itu bisa menyebabkan IC itu bisa mati gitu. Jadi usahakan ya 30 menit, 30 detik ya, jangan sampai 1 menit gitu, jangan sampai 1 menit. Nah, seperti ini sudah saya rehot. Sekarang tinggal kita dinginkan dulu gitu. Nah, kita amankan dulu ini ya. Nah, ini sudah cukup dingin. Kemudian kita bersihkan sisa flux tadi ya, menggunakan cairan kita. Nah, kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Nah, oke ya. Sekarang kita pasangkan mesinnya kembali ke tulangannya gitu. Nah, jadi kalau
teman-teman misalkan dapat kasus nih Redmi Note 9 misalkan restart, hal pertama kita cek dulu fleksibel powernya gitu. Kalau masih saja, cara kedua kita cek, kita jumper fuse-nya. Nah ini cara yang ketiga. Ini kita reload IC RF nya, saya coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah muncul logo baterai ya? Nah ini cukup lama ya. Alhamdulillah. Muncul presentasi baterai. Kalau muncul presentasi baterai saat dicas, itu bisa dipastikan HP sudah bisa hidup. Nah ini sekarang kita coba hidupkan ya HP-nya ya. Nah tadi kan logo Mi seperti ini mati gitu, dan ini alhamdulillah ya sudah bisa merubah keadaan HP ini yang tadinya restart, dan ini sudah stuck, sudah diam di logo Mi gitu. Oke, kita tunggu ke jangan lupa sebat dulu ya. Kita tunggu ke logo kedua gitu, ke MIUI. Apakah bisa muncul ke logo kedua gitu, logo MIUI. Cukup lama ini ya bootingnya ya. Jangan-jangan ini stuck di logo ini ya. Oke, kita tunggu saja. Nah ini tulisan Android di bagian bawah itu sudah hilang ya. Oke, kita tunggu apakah ada tulisan MIUI atau tidak. Kita tunggu saja. Langsung masuk sampai ke menu. Hehehe. Alhamdulillah, rezeki hari ini. Sudah bisa masuk sampai ke menu. Hehehe. Bisa gajian guys hari ini. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan kameranya gitu ya. Kemudian nanti kita akan tes menggunakan SIM gitu ya. SIM. Apakah jaringan itu muncul atau tidak gitu. Soalnya kan yang di reload tadi IC RF gitu, IC sinyal. Jadi kalau misalkan tidak bisa muncul muncul sinyalnya gitu, kita harus ganti IC-nya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa muncul sinyal ya. Nah sekarang kita pasangkan konektor antenanya, ya semua konektor yang tadinya kita lepaskan kita pasangkan kembali gitu. Nah, jadi untuk pemasangan ini saya percepat ya, 4 kali percepatan gitu.
biar teman-teman nggak bosan ya ngelihat dan nunggu bagaimana hasil dari HP ini gitu. Dan juga saya mengurangi mengurangi panjang dari video ini gitu ya, durasinya ya. Dan ini sekarang kita pasangkan obeng-obengnya ya, baut-bautnya gitu ya. Sekarang kita obengi gitu, kita bauti gitu. Nah, oke, sekarang kita coba hidupkan lagi HP-nya. Apakah ada permasalahan lain gitu. Alhamdulillah ya, sudah bisa masuk sampai ke menu gitu. Tetapi HP ini tidak ada kartu SIM-nya gitu. Sekarang saya carikan dulu ya kartu SIM punya saya gitu ya. Dan HP-nya ini juga ada polanya gitu. Ada polanya. Jadi untuk sentuhnya normal gitu ya. Oke, dan ini saya lepaskan dulu SIM tray-nya. Kemudian saya pasangkan kartu gitu. Kalau bisa baca kartu, bisa muncul sinyal, dan itu alhamdulillah permasalahan sudah terselesaikan gitu. Nah, oke, kita tunggu ya apakah sinyalnya muncul atau tidak gitu. Kita hidupkan data selulernya. Alhamdulillah ya, sinyal muncul 4G gitu. Nah, mantap gitu ya. Nah, muncul 4G. Jadi untuk IC-nya ini masih bisa digunakan, dan alhamdulillah permasalahan dari HP ini sudah terselesaikan. Tinggal kita hubungi pemilik HP ini bahwa HP-nya sudah selesai gitu ya. Saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan, khususnya yang masih belajar tentang servis HP. Jangan patah semangat gitu, selalu semangat gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.